Assalamualaikum teman-teman. Di video saya kali ini saya akan bahas tentang sistem informasi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rezandari. Bagi teman-teman yang baru join, yuk like, comment, and subscribe video ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa menambah ilmu teman-teman tentang sistem informasi. Nah, teman-teman, kita masuk aja ya di pembahasannya, yakni definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi di suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Nah, kita lanjut nih teman-teman, model umum sistem informasi. Nah, teman-teman bisa lihat ini diagramnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, teman-teman tetap stay di video ini ya. Nah, yang pertama teman-teman, komponen input. Nah, bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan. Yang kedua, komponen proses, yang merupakan pengolahan input untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output, hasil mengoperasikan dari suatu sistem. Nah, kita masih lanjut nih teman-teman. Komponen tujuan ialah sasaran yang ingin dicapai oleh perjalanan sebuah sistem. Komponen kendala yang berisikan aturan atau batas-batas yang berlaku atas tujuan tersebut. Komponen kontrol adalah pengawas dari pelaksana proses pencapaian tujuan. Nah, ini yang terakhir teman-teman, komponen umpan balik. Nah, memberikan respon atas perjalanan suatu sistem. Nah, kita sudah membahas model umum sistem nih teman-teman. Sekarang kita bahas klasifikasi sistem. Nah, ini ada dua, tapi terbagi ada dua ya teman-teman. Jadi kita akan bahas satu persatu biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas sistem alamiah atau natural system. Adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya nih teman-teman, sistem tata surya. Yang kedua, sistem buatan manusia atau human-made system adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya nih teman-teman, sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi, dan masih banyak lagi teman-teman. Yang ketiga, sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya teman-teman. Dengan kata lain, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Yang terakhir nih teman-teman, sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya adalah sistem menerima masukan yang diketahui yang bersifat acak maupun gangguan. Nah, kita akan lanjut ke komponen sistem informasi. Nah, teman-teman bisa lihat balok-balok di sini ada 6 buah input, model, output, teknologi, database, kontrol. Dan saya akan menjelaskan satu persatu nih teman-teman. Yang pertama, model blok. Ialah komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan manipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluasan yang diinginkan. Teknologi blok. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, penyimpanan, mengakses data, menghasilkan, dan mengirim keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Input block. Input mewakili data yang masuk ke dalam informasi. Input terdiri termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Output block. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakaian sistem. Kendali blok. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur air, dan masih banyak lagi teman-teman. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi, kesalahan-kesalahan tersebut langsung dapat diatasi teman-teman.
Database block. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dengan berhubungan satu dengan yang lain. Tersimpan di perangkat keras, komputer, dan menggunakan perangkat lunak untuk manipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan menyediakan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisien kapasitas penyimpanan. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, paket yang disebut DBMS atau Database Management System. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video penambah ilmu lainnya. Saya Reza Wulandari mengundurkan diri. Assalamualaikum teman-teman. Sampai jumpa kembali.